Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Akhwati fillah wa ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mempersatukan kita kembali dalam kajian rutin pekanan di Masjid Al-Fatihur Rasyidin dalam pembahasan syarah atau penjelasan kitab Al-Jami'. Kita ketahui kitab Al-Jami' merupakan bagian akhir dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan mengkaji bersama hadis yang ke-6 dari kitab Al-Jami'.
wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha, muttafaqun alaih. Yang artinya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, Abbas bin Abdul Muthalib dan Abbas ibni Abdul Muthalib dan Abdullah ibni Abbas. Abbas itu salah seorang anak dari Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah dari jalur bapak. Berarti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma saudara sepupu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian memakan makanan, janganlah dia mengusap tangannya hingga dia menjilatinya atau menjilatkan tangannya tersebut kepada orang lain. Kita lihat di kitab Sahih Bukhari ada dengan nomor hadis 5456 dan di kitab Sahih Muslim dengan nomor hadis 5050. Ifani billah wa hatifitin rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fiikum. Hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita adab, suatu adab min adabil islamiyah, dari adab-adab Islam. Adab makan yang penting, ini penting nih. Sesuatu yang dianggap penting menurut syariat, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali menganggapnya itu penting, tidak diremehkan, tidak disepelekan, dan tidak ditinggalkan. Apa adab makan yang penting ini? Hendaknya setiap kita berusaha menghabiskan makanannya hingga bersih, tidak bersisa. Bekas kuahnya, nasinya bersih. Kalau kuahnya itu kental ya, kan masih ada di piring. Walaupun kita pakai sendok. Kalau kental itu apalagi pakai tangan makannya. Itu masih ada sisa kuahnya di piring. Nasi mungkin di piring tidak ada, tapi di sekitar piring, di meja, atau bahkan ada yang jatuh. Maka
sebelum kita mencuci tangan, kita lihat apakah masih ada sisa-sisa makanan di piring, apakah ada sisa-sisa makanan di meja atau di tempat kita makan. Kalau di meja, kita lihat apakah masih ada sisa-sisa makanan yang jatuh. Kemudian kita berusaha semaksimal mungkin kita berusaha untuk apa? Meminimalkan kemubadiran. Masya Allah. Satu nasi saja kalau tidak kita habiskan, itu bentuk kemubadiran. Sedikit kuah yang belum dihabiskan, itu kalau tidak dihabiskan, itu salah satu bentuk sudah termasuk kategori apa? Kemubadiran. Mubadir itu kan sedikit, kalau tidak dalam rangka taat kepada Allah, itu mubadir. Banyak kalau kita mampu tidak berlebihan dalam rangka taat kepada Allah, itu bukan boros, itu bukan mubadir. Makanya satu nasi saja, ya enggak? Ada sisa nih, satu nasi ini, upak, bahasa Jawanya upak. Yang tidak dimakan, yang tidak dihabiskan, itu sudah termasuk kategori kemubadiran. Sehingga dengan kita menghabiskan sisa-sisa makanan, sisa lauk, nasi, semakin jauh dari sikap kufur nikmat. Subhanallah. Bukan hanya mubadir, itu salah satu bentuk kufur nikmat. Syukurnya itu tidak maksimal. Ada yang dibiarkan, tidak dimakan, walaupun hanya satu nasi. Itu syukurnya belum sempurna. Mensyukuri makanan. Termasuk kategori mubadir. Kemudian termasuk salah satu bentuk kufur nikmat. Diberi nasi, kok tidak dihabiskan. Diberi lauk dengan kuahnya, kok tidak dihabiskan. Itu subhanallah. Salah satu bentuk kufur nikmat. Ya, jadi makanya syariat menganggap penting menghabiskan sisa makanan, menghabiskan sisa lauk yang ada di piring. Tempat seseorang itu makan, makanya itu dianggap penting. Indah syariah, menurut syariah. Karena apa? Menjauhkan diri seseorang dari sikap mubadir. Menghindarkan diri seseorang dari sikap kufur nikmat. Yang ketiga, semakin mudah untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bagaimana mensyukuri yang banyak, yang sedikit saja tidak disyukuri? Ya enggak? Upah satu saja, nasi satu. Kalau tidak dimakan, sisa satu nasi saja,
Itu salah satu bentuk kufur nikmat. Tapi kalau dalam makan saja kita menghabiskan sisa nasi, sisa lauk, sisa kuah, itu akan semakin mudah kita untuk bersyukur kepada Allah. Tidak memandang remeh nikmat Allah. Menghargai zat yang memberi nikmat. Menghargai kepada zat yang memberi nikmat. Kemudian ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Seorang muslim selayaknya mengambil makanan sesuai dengan porsi kebutuhannya. Apalagi prasmanan, ngambil sendiri lauknya, ngambil sendiri nasinya, kok nggak pada habis gitu loh. Coba kita lihat acara prasmanan itu dalam walimah, dalam resepsi. Ngambil sendiri, ya nasinya, ya lauknya, kok nggak habis? Mestinya kan bisa ngukur. Saya tadi baru makan, baru saja makan, berarti nasinya sedikit. Kalau dari rumah lari ya berarti banyak. Gak pakai motor lari lagi. Wah, kesempatan mau prasmanan lari saja siang-siang. Biar makannya banyak, nasinya, lauknya. Itu yang pertama. Apa tadi? Selayaknya, sepantasnya seorang muslim itu mengambil makanan sesuai dengan porsi kebutuhannya. Kan tahu kalau sedang lapar banget itu sepiring munjung, misalnya nasinya itu baru nasinya loh, belum lauknya, ya. Kalau setengah lapar bagaimana? Kalau baru saja makan bagaimana nasinya, porsinya, begitu. Supaya tidak mubazir, supaya tidak ada sisa. Yang pertama, sesuai dengan porsi kebutuhannya. Yang kedua, menghabiskannya. Kalau dia tahu nasi yang segitu sesuai dengan porsi kebutuhannya, lauk yang segitu sesuai dengan porsi kebutuhannya, mestinya dihabiskan. Mestinya dihabiskan. Itu sudah otomatis, secara langsung. Wong sudah sesuai kok nggak habis, mestinya kan habis. Yang ngukur sendiri loh itu, bukan orang lain. Bukan diambilkan, ngambil sendiri. Kemudian yang ketiga, tidak ada yang terbuang walaupun sedikit secara sia-sia. Tidak ada yang terbuang, habis. Walaupun sedikit tidak ada, walaupun satu butir nasi, walaupun sedikit kuah, tidak ada yang terbuang secara sia-sia. Kemudian dalam etika memakan makanan, dalam adab memakan makanan, agama Islam dengan syariatnya yang mulia, dengan perhiasan adab-adab yang mulia itu mengajarkan agar sisa-sisa makanan terkecil. Apa sih terkecil? Ya mungkin separuh nasi karena berasnya apa itu? Sigar ya, berasnya terbelah ya, jadinya nggak utuh jadi nasinya.
Itu terkecil itu. Sisa makanan terkecil yang tertinggal atau menempel di jari jemari. Setitik sedikit di jari. Setitik sedikit, setitik di satu titik, sedikit di piring. Tempat nasi, peralatan makan juga dibersihkan dengan cara menjilat. Ya, piring pakai jari. Nah, kalau ini bekas kuah kan pakainya begini. Ini piring, pinggir apa di tengah, kemudian dijilati. Atau yang ada di jari. Tadi, ya, setelah mengambil kuah atau nasi, ada yang masih tinggal nih di jari nasinya, dijilati. Kenapa dijilati? Agar bersih. Bersih. Ya enggak? Bukan hanya sekedar ditelan, tapi dijilati. Berarti yang cair juga bersih. Karena ada yang padat, ada yang cair. Nah, apalagi yang cair ini, yang sifatnya cair ini, cara menghabiskannya dengan dijilati. Sehingga makanan yang telah diambil itu benar-benar habis, tidak ada yang namanya dijilat ada yang sisa. Ya enggak? Kalau dijilat ada yang sisa enggak? Enggak ada. Masya Allah ya. Dalam hal ini saja sempurna syariat Islam itu. Bagaimana supaya habis? Dijilati. Tidak ada barang yang habis dengan dijilat. Tidak ada. Yang cair sekalipun kalau dijilat habis bersih. Ya enggak? Sempurna kan? Sempurna. Tidak ada satu pun, setitik pun sisa makanan yang terbuang sia-sia. Kalau sudah masuk tempat cuci tangan, sudah masuk ke tempat cuci piring, terbuang sia-sia, masuknya dalam selokan nanti. Kemudian ikhwan fiddin wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, barakallahu fikum. Bahkan jika ada makanan jatuh ke tanah, bukan ubin loh ini, bukan apa ini, granit loh ini, di tanah. Apalagi zaman dahulu ya, zamannya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mungkin banyak rumah mereka itu yang berlantaikan tanah. Jatuh di tanah. Zaman gengsi, ada temannya SMA, ada temannya kuliah saja, makan bareng. Ya, gengsi, ada upah jatuh di tanah, selama itu tidak kotor. Gengsi, kenapa gengsi? Masa saya kan sedang makan sama bos ini, makan sama teman-teman kuliah ini yang sudah pada jadi bos ini. Coba. Bahkan jika ada makanan ya telah jatuh ke tanah masih mungkin untuk dibersihkan, jangan dibuang. Kenapa dibuang masih dibersihkan? Iya, dibersihkan yang kotor saja. Kan ada bagian yang tidak kotor, yang bagian atasnya. Ya enggak? Seperti itu seorang muslim menghargai nikmat Allah. Jatuh ke tanah, bukan jatuh ke granit yang bersih, mungkin habis dilap, yang habis disapu. Ini contoh yang ekstrim kan? Contoh yang kontras, jatuh di tanah. Kalau masih memungkinkan dibersihkan, dimakan. Ya enggak?
Jangan dibuang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 2033. Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhuzha falyumit maka nabiha man bin ada falyumit maka nabiha min ada falyakulha. Yang pertama falyakhudha, yang kedua walyakulha wala yada'ha lisyaiton, yang ketiga wala yada'ha lisyaiton, yang keempat wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Ini ilahnya itu ada dua. Kenapa sih yang dibuang dibersihkan selama apa tuh? Selagi masih memungkinkan dimakan, dibersihkan. Yang ada di jari dijilat, yang ada di tempat makan dijilat. Ini ilahnya ada dua ini. Kenapa harus diperlakukan begitu? Alasannya ada dua. Nah, kita lihat hadis ini dari awal, terjemahan. Jika makanan kalian terjatuh, bagaimana? Falyakhudha, ambil yang jatuh itu. Jika makanan kalian terjatuh, apa tempenya, apa nasinya, apa dagingnya, lagi mau digigit kah, jatuh. Atau sebagian yang digigit jatuh. Ya, bagaimana? Falyakhudha, ambillah yang jatuh itu. Yang kedua, falyumit makana biha minal adha wal yakulha. Apa? Hendaknya dibersihkan. Ya, yang jatuh tadi jangan dibiarkan. Dibersihkan. Terus bagaimana? Dibersihkan makanan tersebut dari kotoran yang menempel padanya, falyakulha, maka lalu makanlah. Falyakulha, perintah ini siapa yang memerintahkan? Rasulullah SAW. Ini bukan kemudian para sahabat melihat Rasulullah seperti itu. Ini langsung perintah langsung. Ini kuat. Lebih kuat daripada saya pernah melihat Rasulullah SAW makan, kemudian makanan beliau jatuh, kemudian beliau mengambil sisa makanan yang jatuh. Itu lebih kuat. Karena ini apa? Sabda langsung. Rasulullah SAW mengatakannya langsung. Memerintahkannya langsung. Kalau jatuh, diambil, kemudian dibersihkan, falyakulha, maka makanlah. Makanan yang sudah bersih itu. Nah, ini ilahnya. Kenapa sih sampai diperlakukan begitu? Kalau jatuh, dibersihkan. Kalau jatuh ambil, kemudian dibersihkan, kemudian
dimakan. Alasannya dua. Yang pertama, wala yadaha lisyaiton. Jangan sekali-kali dia tinggalkan walaupun satu butir nasi, walaupun satu potong kecil tempe yang jatuh, apa daging yang jatuh, apa kangkung yang jatuh. Jangan dibiarkan. Kenapa? Karena kalau makanan tersebut dibiarkan tidak diambil, akan disambar oleh setan. Ini alasannya. Jangan hanya satu nasi saja kok. Bukan masalah itu. Kita tidak rela musuh kita, musuh bebuyutan kita, musuh besar kita setan itu ngerusui makan. Ya, apa ngerusui makan? Ya itu tadi salah satu bentuknya. Kita sudah bismillah ketika makan, tapi ada sisa makanan nggak diambil. Itu bisa disambar oleh setan, diambil oleh setan. Wala yada'ha lisyaiton. Jangan tinggalkan makanan itu untuk setan. Yang pertama itu. Berarti kita secara langsung memberi makanan kita walaupun hanya satu butir nasi, walaupun hanya sepotong kecil lauk itu yang jatuh itu, kita berikan kepada setan. Karena tidak diambil, tidak dimakan. Wala yamsah yadahu bil mindil. Janganlah sekali-kali dia meninggalkan makanan tersebut untuk setan, itu diambil, dibersihkan kemudian dimakan, itu yang terjatuh. Kemudian yang di tangan, yang tersisa di tangan. Detail ya, detail, masya Allah. Rinci. Yang pertama kalau jatuh, kemudian diambil, dibersihkan, dimakan. Nah, yang menempel di tangan atau di peralatan makan. Wala yamsah yadahu bil mindil. Dan juga janganlah dia membersihkan tangannya setelah makan dengan sapu tangan, dengan serbet, dengan tisu. Apa? Hatta yal'aqa asabi'ahu. Hingga dia menjilatinya dengan jarinya. Aja giri-giri. Cuci tangan dulu. Jangan buru-buru cuci tangan dulu. Masih belepotan tangannya. Ya, bekas kuah, ada potongan lauknya, ada potongan nasinya. Kita tidak buru-buru tangannya dicuci, tangannya dilap. Hatta yal'aqa asabi'ahu. Hingga dia menjilatinya dengan jari, menjilati jarinya. Kenapa harus begitu? Tangan ini harus bersih. Sebagaimana bersihnya ketika akan makan. Cuci tangan dulu kalau mau makan. Kalau makan pakai tangan, cuci tangan dulu. Nah, setelah makan itu bersihnya tangannya itu seperti ketika akan makan. Kok bisa? Karena dijilati. Ada kira-kira yang tadi yang saya katakan, ada enggak kira-kira ada sisa enggak kalau dijilati? Enggak ada sisa, dijilati kok sisa. Apa yang sisa? Jentiknya yang sisa, jarinya yang sisa. Kan enggak ikut dimakan. Alot sih. Kenapa sih harus begitu? Dijilati keding.
Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barokah. Ini ilahnya, ini alasannya. Tadi kalau yang jatuh tidak diambil setan. Yang kedua, ada yang di piring tidak dicilati, ada yang di tangan tidak dicilati. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barokah. Karena kenapa sampai piring dicilati, kemudian jarinya dicilati itu, dia tidak tahu di bagian mana dari makanannya yang ada barokahnya, yang terdapat keberkahan. Kita tidak tahu. Barokah berkah itu adalah sesuatu yang tidak kasat mata. Yang tidak bisa dilihat. Barokah apa sih? Kebaikan yang langgeng. Kita ingin makanan yang kita makan mendatangkan kebaikan kepada kita. Bukan penyakit. Maka kalau kita ingin makanan yang kita makan semuanya, ya nasinya, ya lauknya, ya kuahnya, itu membawa berkah. Berkah dari siapa? Dari siapa berkah? Dari Allah. Nah, masalahnya kita kan tidak tahu kita apakah pada nasi yang jatuh itu yang ada berkahnya, apakah berkahnya itu ada sisa kuah yang ada di piring, apakah berkahnya ada sisa makanan yang ada di jari, tidak tahu. Makanya kalau kita tidak tahu di bagian mana dari makanan itu yang ada berkahnya, ya harus dihabiskan semua. Ya enggak? Logis enggak? Masuk akal enggak? Masuk akal. Kita tahu enggak berkahnya di mana? Di piring, apa yang di jari, apa yang kita makan, apa yang belum kita makan, kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu berkahnya ada di mana dan kita ingin makanan itu mendatangkan berkah dengan izin Allah, makanya kalau makan dihabiskan. Itu. Jadi alasannya dua. Yang jatuh alasannya supaya tidak diambil oleh setan. Sisanya dijilati supaya kita mendapat berkah. Karena tidak tahu dalam atau pada bagian mana dalam makanan itu yang ada berkahnya. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azanallahu wa iyyakum, barakallahu fikum. Zaman para sahabat. Nah, ini gembar-gembornya pengen meneladani salafus saleh. Ini bukan hal yang berat, walaupun dianggap remeh mungkin, ya. Apa sih? Coba lihat. Pada zaman para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, sallallahu alaihi wasallam, jika ada makanan yang terjatuh, kemungkinan jatuhnya di pasir atau di tanah. Pasti itu, ya enggak? Masjid Nabawi saja lantainya masih tanah. Kalau aspalnya belum ada jalan beraspal, apalagi ada trotoarnya pakai apa itu keramik, belum ada. Ya zaman itu, zamannya siapa? Zamannya Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum itu, kalau makanan jatuh deh ya kalau nggak di pasir di tanah, nggak seperti kita di granit,
Di granit saja kok mau ngambil, abang-abang makan sama bos, makan sama apa itu teman-teman kuliah yang sudah pada jadi bos. Ya Allah ya Rabbi. Kita bandingkan dengan zaman siapa? Zamannya Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau makanan jatuh, kalau tidak di pasir ya di tanah. Coba, walaupun begitu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkan mereka untuk mengambil makanan yang jatuh itu. Coba, Rasulullah melihat ada makanan jatuh dan ketika itu kalau makanan jatuh itu kalau nggak di pasir ya di tanah. Sekalipun begitu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkan diambil itu makanan yang jatuh. Masya Allah. Ya, apalagi zaman sekarang, jatuhnya di keramik, jatuhnya di granit, jatuhnya di karpet. Karpetnya wangi mana? Apa yang menghalangi? Selain dari apa? Keinginan untuk tidak menjalankan sunnah. Atau tidak tahu kalau itu harus diambil. Ya. Coba bagaimana? Tidak ada udzur kan? Tidak ada udzur. Tidak ada udzur, tidak ada rukhsah makanan jatuh di pasir atau di tanah, tetap Rasulullah memerintahkan untuk mengambilnya. Ada rukhsah enggak? Enggak ada rukhsah. Sudah aja. Yang jatuh di tanah sudah enggak usah diambil, enggak ada itu. Apa di sini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkan mereka para sahabat untuk mengambil makanan yang jatuh itu. Padahal ketika itu kalau tidak di pasir ya di tanah. Memerintahkan kepada mereka, kepada siapa? Para sahabat untuk mengambilnya, membersihkannya, kemudian memakannya. Subhanallah. Tidak ada alasan kotor. Ya ada yang tidak kotor, yang kotor dibersihkan. Kalau perlu dicuci ya dicuci. Ya enggak. Kalau mau kangkung yang jatuh itu kan bisa dicuci terus dimakan. Dicocol sama sambal lagi. Enak kan? Enak. Enggak ada alasan. Udah jatuh kotor. Ya kalau kotor kalau bisa dibersihkan dibersihkan. Jangan kemudian kotor kan. Itu perintahnya Rasulullah bagaimana? Lebih sering mana makanan ketika itu dengan sekarang? Lebih sering mana kena tanah? Karena waktu itu belum ada jalan beraspal, trotoar pakai keramik, masjid pakai granit, lantainya ya enggak. Selama masih memungkinkan untuk dibersihkan, selama masih memungkinkan untuk dimakan, dilihat dulu. Jangan kemudian jatuh ya sudah. Itu namanya tadi apa? Memberi kesempatan setan rusui makan. Lalu nih perbandingannya ya. Perbandingannya kita yang pada hidup pada hari ini dengan mereka Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang hidup ketika itu. Kalau makanan jatuh itu ya kalau tidak di pasir atau di tanah. Sekarang pada hari ini makanan itu hanya jatuh di karpet atau lantai yang bersih. Seperti kita pada hari ini, makanan jatuh itu di lantai, apa di karpet yang bersih. Lebih mudah,
lebih mudah bagi kita untuk melaksanakan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Entah, lebih mudah apa lebih angel? Lebih susah? Lebih mudah. Para sahabat saja diperintahkan untuk membersihkan makanan. Padahal jatuhnya di mana? Di pasir atau di tanah. Kalau memungkinkan ya dimakan. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, barakallahu fikum. Adab yang mulia ini merupakan salah satu bentuk syukur. Jadi kalau kita mengambil makanan yang kotor, membersihkan, kalau masih memungkinkan dimakan itu, menghadirkan dalam jiwa kita apa yang kita lakukan itu adalah salah satu bentuk syukur. Ada di luar sana saudara-saudara kita, jangankan satu piring, mungkin satu butir nasi saja dia tidak bisa atau belum merasakan, sampai perutnya kempes, ya, tulang-tulangnya menonjol. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang begitu? Lah kita kok di sini menyanyiakan nikmat Allah, kurang syukurnya terhadap nikmat Allah. Kenapa sih kurang syukurnya? Makanan jatuh tidak diambil, sisa makanan di piring tidak dihabiskan, sisa di jari tidak dijilati. Coba kita kalau lihat di TV, di televisi, di itu berita itu, ya Allah ya Rabbi. Itu salah satu bentuk syukur. Antum atau kita tidak usah nanam padi dulu, kemudian matun. Matun tahu ya? Matun tahu nggak matun? Jangan-jangan generasi metik ini nggak tahu matun. Generasi metik lagi. Tahu ya generasi metik ya? Untungnya sudah protol. Sebagaimana motor yang tidak ada giginya kan metik. Generasi metik. Ya. Matun itu kalau kita menanam padi itu ada rumputnya. Nah rumputnya itu supaya padinya subur, rumputnya itu dicabut, itu matun. Kita tidak nanam padi dulu, kemudian matun, kemudian memberi pupuk, kemudian nyemprot hama. Kita tinggal ngemplok gitu loh. Tinggal makan. Apa kita tidak syukur? Kita punya uang untuk membeli beras 1 kilo, 2 kilo. Kemudian ada gas. Apa kita nggak syukur? Coba yang nunggu sampai berapa bulan itu, panen itu. Syukur. Begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sepiring nasi kepada kita. Ya kan? Tidak usah pakai tenaga. Kalaupun pakai tenaga, nggak seperti petani yang menanam padi. Untuk mendapatkan gabah, kemudian digiling, kemudian diliwet. Kita mudah nggak? Mudah. Itu syukur. Tidak semudah membalik tangan untuk menghadirkan sepiring nasi kalau menjalani proses dari awal. Kita enggak kan? Kita nanam padi dulu, tanah saja enggak punya. Subhanallah. Bagaimana tanah punya tapi apa bisa ditanami padi? Langsung nyebar beras di situ? Enggak kan? Tapi kita, Masya Allah, tinggal makan gitu loh. Sudah matang, anget, kebul lagi nasinya. Ya. Bagaimana syukur itu? Yang pertama, itu salah satu bentuk syukur.
Kemudian penghargaan kita kepada nikmat makanan yang diberikan Allah. Kalau kita tidak menghargai makanan, berpotensi untuk tidak menghargai zat yang memberi nikmat makanan. Ini saya beri sarung ya, alhamdulillah ini ada sarung banyak. Kemudian sarung itu untuk keset. Sarung baru gitu loh, Wadimor, kok untuk keset gitu. Itu menghargai enggak? Itu menghargai yang memberi sarung apa enggak kalau begitu? Walaupun kita tidak memoyoki sarungnya, coraknya begitu, warnanya begitu. Tahu-tahu kok buat keset gitu. Nah ini kan sama saja. Makanan yang jatuh itu tidak kita ambil. Kira-kira analoginya sama enggak dengan diberi sarung oleh seseorang, sarungnya buat keset? Tidak menghargai ini apa itu? Pemberian. Kalau tidak menghargai pemberian, itu berpotensi tidak menghargai orang yang memberi. Kapok lah aku, bisanya kapok. Lah kayak si fulan yang dimain sarung kah? Sarungnya kok keset. Kan gue sholat. Gue taklim, gue ngaji, gue pulang ngaji. Orang gue kemul. Ya, antum kalau diberi sarung jangan buat kemul. Kasihan yang memberi. Yang kemul itu sarung sendirinya saja. Kalau yang beri, yang hadiah itu buat sholat jamaah. Kalau nggak nyari buat id ya. Ini sarungnya diberi. Oh nanti wis sholat id tak. Mulai dipakai ketika sholat id. Nah seterusnya untuk sholat Jumat. Misalnya kan begitu, memuliakan, menghargai pemberian. Walaupun hanya satu nasi tidak diambil itu, ya, padahal bersih, itu tidak memaksimalkan syukur atau salah satu bentuk dari kufur nikmat. Maka seorang muslim tidak menganggap remeh walaupun satu butir nasi yang jatuh, walaupun ada sisa sedikit di jari, tidak dijilati. Dengan memakannya hingga habis seluruhnya, ya nasinya, ya lauknya, ya kuahnya, habis, seluruhnya habis. Bahkan hingga menjilati bagian-bagian yang tersisa darinya, berarti kita tidak membiarkan makanan yang telah dikaruniakan Allah itu terbuang percuma atau disaut oleh setan atau disambar oleh setan. Kalau kita tidak dimakan, yang makan siapa? Ya setan. Kira-kira lela apa tidak? Dirusui oleh setan, dirusui anaknya peora. Mana keke lagi? Bapak lagi pengen sate, oleh kiriman sate mana kalau mie, mangan kalau apa buah apa mana? Coba dirusui anaknya besok kan kayak kue kan, mamanya kan dirusui setan. Gimana? Dirusui anaknya dewek kadang-kadang be. Sate mung telung apa? Diberi 5 sidik tok. Balik pulang dari dagang, ya lapar sekali. Anaknya minta satu anak kalau Umi mana kayak Umi masak ayam ke mana kalau Umi lah Umi coba dirusi anaknya jauh tuh. Ini dirusi setan kok mau gitu loh. Jangan mau. Kalau tidak mau dirusi setan, kalau dibuang, dibersihkan, kemudian dimakan. Kalau nggak dimakan, kalau dia diambil, yang ambil siapa? Setan. Berarti kita rela, ridho, makan bersama dengan setan. Makan dirusui dengan setan.
Betapa tidak bersyukurnya kita. Ya, kita itu bersyukur loh. Tidaknya kita tidak menganggap remeh, kita diberi nasi, diberi lauk, enak makannya, nasinya ya walaupun perak, ya. Walaupun tidak wangi nasinya, walaupun tidak pulen nasinya itu, kita bersyukur. Betapa tidak bersyukurnya kita jika kita membiarkan sisa-sisa nikmat yang menempel pada jari, pada sendok, pada piring. Hingga dia mencuci tangannya, piringnya, sendoknya, dan terbuang bersama sampah dan kotoran. Begitu seorang muslim menghargai nikmat Allah. Begitu seorang muslim menghargai zat yang memberi nikmat makanan. Wong masih bisa dimakan, sisa-sisanya itu kok terbuang dalam selokan. Ya, disu-isu sih berarti kan terbuang dengan kotoran, campur dengan kotoran. Begitu menghargai nikmat Allah. Begitu menghargai zat yang memberi nikmat. Nikmat makanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Barakallahu fikum. Mungkin terasa mudah untuk diraih oleh sebagian kita. Mungkin mudah. Pulang-pulang kerja, ya, undang bojone dewek, pipen, segane wis. Ampun Mas, ini masih kebul-kebul. Gampang loh, ya. Pulang kerja, nasi sudah ada. Lawe apa? Lawe ya jangan nasi mau enggak diinget kali. Kalau segane kebul-kebul, coba mudah enggak? Mudah. Kalau sebagian kita itu merasa mudah mendapatkan nasi satu piring, mendapatkan sayur satu mangkok, mendapatkan lauk 2 piring misalnya, 2 macam misalnya itu. Sejatinya merupakan karunia besar. Yang sangat diharapkan oleh saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain. Yang sedang dilanda kelaparan, yang sedang dilanda gempa bumi kemarin di Turki sama Suriah, yang dilanda perang saudara-saudara kita di Palestina dengan Zionis. Diharapkan enggak itu? Bisa enggak mereka mendapatkan? Gampang tidak mereka mendapatkan? Bagaimana dengan kita? Gampang kan? Alhamdulillah. Tidak usah pergi ke warung. Gampang. Pulang kerja. Mungkin sudah tersedia di meja. Tinggal diangetin. Ben tambah jreng gitu ya. Tapi coba kita renungkan. Walaupun sekedar nasi 1 piring, itu adalah sangat diharapkan sekali oleh saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain. Mereka dilanda kelaparan, mereka dilanda peperangan, mereka dilanda bencana, mereka dilanda kemiskinan. Kita, Masya Allah, mudah sekali. Kenapa kita tidak bersyukur? Kenapa kita tidak mengambil makanan yang jatuh? Mengapa kita tidak menjilati sisa-sisa makanan? Dan itu merupakan bentuk syukur yang maksimal terhadap nikmat yang diberikan Allah berupa makanan kepada kita.
Saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, barakallahu fiikum. Satu suapan yang kita sia-siakan bisa jadi adalah sesuap makanan yang selalu diharapkan oleh saudara-saudara kita dalam doa mereka. Ya kan? Kita tidak usah berdoa, kita tidak perlu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan besok saya bisa makan. Tidak usah berdoa setiap malam. Kenapa? Karena memang alhamdulillah sudah ada beras satu kantong, apalagi Pak Ahmad itu berasnya banyak. Yalah wong dijual. Ya? Kita nggak usah berdoa, ya Allah, saya besok berilah makan kepada saya dan keluarga saya. Ya Allah, ya Rabbi, kita tidak usah berdoa seperti itu setiap malam. Sementara ada sebagian saudara kita, doa mereka itu kita tidak usah berdoa, sudah tersedia. Maka la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, janji Allah, la azidannakum, sungguh akan aku tambah nikmat. Syukurnya saja kurang, bagaimana nikmatnya tambah? Ini apa? Wasilah sebab nikmat kita itu tambah itu dengan bersyukur. Salah satu bentuk syukur yang maksimal terhadap nikmat makanan yang diberikan oleh Allah kepada kita, mengambil makanan yang jatuh, menghabiskan sisa makanan. La azidanakum. Insya Allah nikmat itu akan ditambah. Barangkali dalam hal ini subhanallah kita belum maksimal. Makanan ya sudah, kalau sudah habis ya antong sudah, apa masih ada di piring tidak dilihat, apa ada yang jatuh apa tidak dilihat, apa ada yang jatuh di meja makan juga tidak dilihat, di tangan juga masih kotor tangannya, ada kuah ada apa langsung obok cuci tangan. Bagaimana? Barangkali kita pertama tidak mendapat berkah. Karena barangkali itu loh yang dikobokkan itu berkahnya itu. Ya, kenapa sih? Karena yang ada di jari tidak dijilati. Itu barangkali. Atau yang jatuh itu yang ada berkahnya. Ya kan? Dapat berkah enggak? Makanya kemudian apa? Penyakitnya kumat baik. Salah satu sebabnya mungkin kurang berkah. Apa kurang berkahnya? Makannya kurang berkah. Kurang diberkahi makanannya itu. Selain itu, tadi dalam hal syukur, ya. Kemudian kita tidak pernah tahu di bagian manakah Allah meletakkan keberkahan di antara makanan-makanan yang kita makan. Tahu kita berkahnya? Enggak tahu kan? Kalau kita ingin ngalap berkah, ingin mendapatkan berkah dalam makanan kita, masa makan hanya sekedar kenyang saja? Ya kan? Mukmin yang cerdas gak begitu. Mukmin yang cerdas itu bukan hanya kenyang saja. Bagaimana makanan itu tidak dirusui oleh setan, ya kan? Bagaimana kita mendapatkan berkah dari makanan itu?
Bagaimana kita bersyukur dengan nikmat makanan itu, kan begitu. Jangan hanya ya cocok lawe marem gitu loh, perutnya kenyang. Bukan sekedar itu. Orang mukmin yang cerdas itu dalam makan itu. Innakum la tadruna fi ayyihil barokah. Apa? Kalian itu tidak tahu di bagian mana dari makanan tersebut keberkahannya, nggak tahu. Kalau tidak tahu dan kita ingin mendapatkan berkah, maka bagaimana? Menghabiskan semua makanan yang dimakan. Yang jatuh diambil, dibersihkan. Yang tersisa di piring, dihabiskan. Yang masih di jari, dijilati. Itu habis. Tidak tersisa. Sehingga ada buruh yang isu-isu. Ada buruh nih. Tenaga yang isu-isu ketika ikhwan dan akhwat nikah itu heran. Ya Allah, wong belum diisu-isu kau wis bersih ya piringnya. Enak kok ya sing isu-isu. Coba. Enak. Yang mencuci piring enggak pakai tenaga ekstra. Tinggal sekali diusap pakai sabun sudah dibilas bersih. Itu. Jangan kemudian ada ayam separuh masih sisa, ya. Bagaimana persemanan kok begitu? Harusnya kan bisa mengukur porsi kebutuhannya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala, berkah itu dari siapa sih? Berkah dari Allah, ya. Karena apa sih? Karena keberkahan itu kebaikan yang langgeng. Biyadikal khair, di tanganmu ya Allah kebaikan. Tadi keberkahan itu kebaikan dari Allah. Kalau makanan yang kita makan itu ya mendatangkan kebaikan bagi kita biidznillahi ta'ala, maka kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teknisnya ya tadi itu, kalau jatuh diambil, dibersihkan, kalau memungkinkan dimakan, kemudian yang di piring ya dihabiskan, yang di jari ya dijilati. Kalau di piring tidak bisa itu ya dijilati kan begini, saja kuahnya gini nanti dijilati, habis, bersih piringnya, bersih sendoknya, bersih meja makannya, bersih lantainya, bersih dari sisa-sisa lauk, sisa-sisa makanan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan keberkahan itu pada suapan-suapan awal yang kita makan. Bisa jadi di tengah-tengahnya. Bisa jadi pula Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan itu, memberikan berkah pada makanan itu di bekas-bekas makanan yang melekat di piring, di sendok, atau bahkan di jari kita, ya, atau pada remah-remah yang ada di jari-jari kita, yang jatuh, yang di piring. Itu berarti kalau kita tidak tahu apa di ketika kita awal kita makan, apa di tengah-tengah kita makan, apakah justru di sisa-sisa makanan itu, kita kan tidak tahu. Makanya agar kita mendapat berkah, semua makanan yang dimakan itu dihabiskan. Tidak ada yang tersisa. Yang jatuh juga diambil. Yang sisa di meja juga dimakan. Yang sisa di piring juga dimakan. Yang sisa di jari juga dijilati. Semua habis. Tidak ada.
bersih sebagaimana sebelum makan. Mejanya tidak ada bekas makanan. Sama seperti sebelum makan, nggak ada. Piring juga bersih sebelum diberi nasi, bersih. Itu. Karena itu, untuk memburu keberkahan itu, ya, ngalap berkah, kita berusaha menghabiskan makanan sampai bagian-bagian terakhirnya. Balungnya jadi keletak ya, balungnya untuk saudara kita yang jin, ya. Masya Allah ya, jin saja dapat rizki. Rizkinya apa? Tulang. Karena tulang manusia tidak doyan. Giginya ya tak kuat. Itu rizkinya jin itu. Makanya kemarin saya sampaikan hikmah kenapa istinja itu nggak boleh pakai tulang. Kalau cebok nggak pakai tulang, kasihan nanti jinnya nggak jadi makan, kena tinja, kena pipisnya manusia, kena najis, kasihan nggak? Itu hikmahnya. Tidak boleh istinja pakai tulang, pakai batu, karena tulangnya itu ada yang ngalap tulang dada sendiri. Jadi kalangan jin mau dimakan pesing tulangnya, ya kan? Kasihan saudara kita sesama muslim dari kalangan jin, ya. Begitu. Itu hikmahnya kenapa Rasulullah SAW melarang cebok pakai tulang. Dan salah satu cara terbaiknya adalah dengan menjilati sisa-sisa makanan sampai bersih. Itu cara terbaik memburu berkah. Ya, kita hidup itu cari apa sih sebetulnya? Kan ngalap berkah hidup itu. Ya enggak? Salah satu ngalap berkah itu ya ketika kita makan. Agar kita mendapat berkah, makanan dihabiskan karena kita tidak tahu pada bagian makanan yang mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan keberkahan. Jadi caranya itu bagaimana? Ya dihabiskan semuanya. Insya Allah ada berkahnya karena semuanya sudah habis. Ya enggak? Gitu. Rasulullah SAW kemudian bersabda, ayul ikoha, atau menjilatkan kepada orang lain. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Coba, pernah enggak sih wahai para suami dan istri, ya, pernah enggak lamut-lamutan? Tangannya istri dijilati suaminya, tangannya suami dijilati istrinya ketika selesai makan. Ini sunnah ini. Itu romantis suami istri itu salah satunya begitu. Jangan romantis cuma di atas ranjang saja. Di meja makan juga bisa romantis. Ya. Suap-suapan dah lagi pengantinannya. Ya, aja pengantinannya toh. Dulang-dulangannya. Lah sekarang tambah sunahnya. Kalau dulang-dulangan saya belum tahu. Ada sunahnya enggak. Tapi kalau ini jelas. Ya enggak? Istri menjilat jari istrinya. Jari istrinya karuan jari nedewek. Istri menjilati jari suaminya. Suami menjilati jari istrinya. Ya, ini romantisme di meja makan bagi suami istri. Romantisme jangan diranjang saja. Ya, Masya Allah ya, romantisme di meja makan. Satu, itu. Dua, pernah enggak minum satu gelas? Gelasnya satu saja.
seperti makan sepiring berdua, minum segelas berdua. Istri suruh minum dulu. Jo, kayak minum di sini kayak minum. Glegep. Kemana gelasnya? Si mau lambene nang ndi? Lambene apa? Adinda apa siapa undangnya? Aduh Adinda. Ya namanya romantisme di meja makan. Ya. Bekas mulutnya mana? Ini mas. Nah kita minum pada bekas mulut istri. Romantisme itu. Romantis itu. Itu ada sunahnya. Ketika Aisyah dan Rasulullah minum bersama di meja. Wahai Aisyah, mana bekas mulutmu ketika tadi minum? Ini wahai Rasulullah. Bekas mulut Aisyah diminum. Rasulullah minum. Romantisme di meja makan ya. Jangan suaminya makan ditinggal baik. Bagaimana mau romantis begini suami makan sendiri? Ya. Aja alasan pengantin ini sudah putu kau kayak kue. Rasulullah. Bah. Punya cucu masih begitu sama Aisyah. Ya. Jangan alasan sing wadul apa usia putu be kayak kue geding. Lah kok anggar ditinggal lah. Anggar didua lah. Itu siji ke dia maneman. Ya. Bojo siji dia maneman, lanang siji dua bojo siji dia maneman. Jadi sia-sia kok anggar di golek kancane lah, berak-berak. Ya, bagus. Kue. Iya, sing lanang siji dia maneman, sing wadon siji dia eman kaya gua jadi deleng napa nggolet kanca lah. Wah. Ya itu, kita bikin romantis itu bukan hanya di tempat tidur saja, ya. Ya itu loh. Jandarani ngaji kayak orang mung sing serem-serem tok, sing romantis ya anak ilmune. Ya, bagus. Satu saja sendoknya. Ngirit kan? Ngirit. Orang sendoknya benar, orang sendok. Tapi tiba ya mau dulang-dulangan. Ya, suap disuapkan kan. Ya kan? Itu akan diberi ganjaran walaupun sekedar menyuapkan. Nah ini juga ada berarti ya. Ada sunahnya ini menyuapkan kepada istri. Akan diberi ganjaran. Masya Allah ya. Jomblo ion cepet-cepet geng. Jangan enjoy dengan jomblonya. Ibadahnya enggak nambah loh itu. Baru separuh agamanya. Agamanya baru separuh. Yang para jomblo itu agamanya baru separuh. Mau agamanya separuh terus? Mau? Padahal ajal belum tentu. Apa besok apa nanti belum tentu. Masa mau ajalnya datang agamanya baru separuh? Ya. Mau agamanya baru separuh kemudian meninggal, naudzubillah kan? Misalnya sih agamanya separuh, ya masih jomblo kan agamanya separuh. Apabila seorang menikah itu berarti mendapatkan separuh agama, maka sempurnakan separuhnya. Ya kan? Jangan-jangan separuh saja belum ini pada jomblo ini, ya? Separuh saja belum, bagaimana ini? Wahai jomblo. Waduh, subhanallah, separuh jauh durung dia. Kalau sudah menikah kan sudah separuh nih, alhamdulillah ini, tinggal separuhnya ini. Kalau sudah menikah. Berarti akan nambah siji setengah ngono. Kan penuh, berarti akan nambah siji setengah. Terus sunnah ini dapat dilakukan antara suami dan istri. Ya tadi ya. Juga bisa dengan anak ya. Nah, anak lo. Anaknya kudu gelem. Anak dan orang tua
suami dan istri dan suami menjilatkan kepada orang lain. Menjilati sendiri ada sunahnya, yang menjilati orang lain juga sunahnya, tapi tidak sembarang orang. Pasangan suami istri atau orang tua dengan anaknya. Bahkan para ulama mengatakan, ini ulama loh, apa? Perbuatan itu dapat terus menyuburkan benih-benih cinta, benih-benih kasih sayang di antara suami dan istri, di antara orang tua dan anak. Anak juga jangan merasa jijik, wong jijine ibunya dewek kan jijik priben, wong nyusu sa 2 tahun ora jijik kok. Ya. Jadinya ayahnya kok merasa jijik bagaimana? Wong ayahnya kadang-kadang nyeboki dia waktu kecil ora jijik. Ayo. Ya kan? Ibunya tidak jijik nyeboki dia. Ya, enggak dipopok, ora jijik. Kenapa hanya menjilat apa itu sisa makanan dari uminya dari ibunya kok jijik? Mikir ya orang anak-anak itu. Mikir anak itu. Dulu orang tuanya jijik gak sih? Nyebokin. Gak jijik. Kenapa kok menjilati makanan di jari uminya kok jijik? Menjilati makanan di jari abinya kok jijik? Sisa makanan anaknya saja orang abinya mau menghabiskan. Dulu bapak saya itu telaten. Kalau anaknya nggak habis makanannya itu dihabiskan. Ibu saya aja enggak. Itu bapak itu. Saya belajar di situ. Oh, bapak saya begitu. Kenapa saya nggak begitu? Itu baik. Saya disuapin abi saja. Bisanya abi. Soalnya kalau nggak habis, abi yang menghabiskan. Itu anak saya dulu gitu, kalau maunya disuapin saya, ya saya sama saya, uminya nggak mau saja disuapin, uminya nggak mau. Itu kesempatan. Kalau sisa makanan dari anaknya di piring kita habis, ya abinya menghabiskan. Sambil memberi pelajaran kepada anaknya, nak, nih kalau makan tuh ya dihabiskan. Berarti kalau besok kalau kamu makan, dikira-kira. Jangan kemudian melebihi apa kebutuhan porsinya sehingga tidak habis. Ya, jadi ternyata romantisme antara orang tua dan anak, romantisme antara suami dan istri itu bisa diciptakan, diadakan di meja makan. Ternyata majlis di meja makan itu juga adalah salah satu wasilah sarana untuk menumbuh suburkan benih-benih cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Ini ulama menjelaskan hikmah. Kenapa ada sunnah menjilatkan jari kepada orang lain. Bukan diri sendiri saja yang menjilati. Kalau menjilati jarinya kiai boleh nggak untuk tabaruk, untuk kalah berkah, boleh nggak? Tadi suami istri boleh, anak sama orang tua boleh. Kalau kiai boleh nggak? Nggak boleh. Wah, saya mau menjilati jarinya Ustadz untuk ngalah berkah, nggak boleh ya. Hanya Rasulullah saja. Sahabat saja tidak begitu, tidak dilakukan begitu. Tabiin tidak diperlakukan begitu. Lah ini katanya Habib, katanya wali. Sahabat Abu Bakar loh ya, sahabat yang paling utama tidak diperlakukan begitu.
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang kedua yang terbaik dari umat ini, tidak dilakukan begitu. Ya, habis makan kemudian, mana Umar bin Khattab? Saya mau menjilati jarinya. Tidak ada itu. Yang menjilati jarinya itu suami, istrinya kepada suaminya, dan anak kepada orang tua. 3 itu aja ya. Kiai nggak boleh, jarinya anak dijilati orang tua juga nggak boleh. Demikianlah ya adab yang mulia diajarkan oleh Islam. Jelas kalau itu namanya perintah, entah wajib atau sunnah, itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada berkahnya. Walaupun kita tidak tahu hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Pasti kita yakin itu pasti ada hikmahnya. Kalau itu perintah, baik wajib maupun sunnah. Jam berapa ini? Asar jam berapa? Ya, kita lanjutkan. Nanti kalem. Ifani filah bahwa tibitinah rahim azanallahu wa iyyakum barakallahu fikum. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu adalah kitab penjelasan kitab Sahih Bukhari. Hadis yang disebutkan tadi itu membantah orang-orang yang tidak suka menjilati tangannya dengan alasan jijik. Sebetulnya hadis itu sebagai bantahan. Kalau herannya orang Islam sendiri gitu yang merasa jijik. Nah, ini bantahannya. Apa? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekaligus sebagai apa? Yang membawakan hadis ini. Beliau mengarang kitab Fathul Bari, kemudian Bulughul Maram. Alasan jijik betul alasan jijik. Jika yang dimaksud adalah menjilati jari-jari ketika sedang makan. Kalau sedang makan jangan gini-gini, nanti kalau selesai makannya. Ya. Kalau sedang makan itu membuat jijik. Kalau sedang makan belum selesai. Baik. Karena itu berarti memasukkan jari yang kena air liur ke dalam makanan lagi. Itu yang bikin jijik. Sudah begini-begini kok masih mengambil nasi, masih mengambil lauk. Berarti air liur itu makanan itu kena air liur. Itu jijik. Nah, ini sudah selesai makan. Apa yang dianggap jijik itu apa? Sudah selesai makan. Makanya kan sisa di piring, yang jatuh, sisa yang di jari. Ya kan? Jadi apa alasannya jijik? Kalau sudah makan. Kalau sedang makan, prosesi makan belum selesai, itu yang dianggap jijik. Karena apa? Jarinya itu kan kena air liur ketika menjilat. Itu diletakkan di nasi, di lauk. Karena belum habis sih, masih makan. Termasuk kesalahan terbesar
Kesalahan terbesar ini ketika seseorang menjilati jarinya saat sedang makan. Ya, ini jangan sampai kita masih makan lamut jentike. Apalagi makan bersama, makan jama'i satu nampan. Ya Allah ya Rabbi, nangko sing kancane sing bareng-bareng makan bagaimana? Kesalahan terbesar apa? Menjilati jari ketika masih makan, ketika sedang makan. Kemudian memasukkan jari itu ke dalam makanan lagi. Ya, setelah di sini kemudian ke makanan. Ya pantas kalau orang merasa jijik, walaupun tidak satu piring, walaupun tidak satu nampan, lah menyaksikan melihat sih, melihat, membuat jijik orang lain. Kenapa? Karena dia sedang makan sambil menjilati jarinya. Berarti meletakkan air liur ke makanan, ke lauk. Hadis-hadis yang terdahulu tadi yang disebutkan itu menyebutkan bahwa menjilati jari kita itu dilakukan sebelum dibersihkan dengan sapu tangan, sebelum dicuci tangannya, sebelum diusap dengan tisu, atau dilap dengan sapu tangan, dengan serbet. Apa? Setelah makan. Jadi hadis-hadis tentang menjilati jari itu adalah dilakukan setelah makan. Bukan dalam prosesi makan. Bukan ketika sedang makan. Jadi begitu. Jadi alasan jijik apa? Sing dijilati jarinya sendiri, bukan jarinya orang lain pun itu jari istrinya sendiri. Gak ada makanan bisa mau ngoloh kok, apalagi ada makanannya. Ya kan? Al-Khattabi rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam Ma'alimus Sunan. Beliau mengatakan, Nabi SAW telah menjelaskan alasan menjilati jari-jari dan menghabiskan semua yang ada di piring. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi yubaraku lahu. Karena sesungguhnya seseorang itu tidak mengetahui bagian makanan yang mana yang diberkahi. Tahu enggak? Tidak tahu. Makanya kalau tidak tahu, ya semua dihabiskan. Bagaimana caranya? Kalau perlu dijilati, kalau memang masih ada sisanya. Agar kita mendapat berkah, karena kita tidak tahu pada bagian mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan keberkahan pada makanan itu. Bila menyebutkan demikian, karena mungkin berkah itu ada pada makanan yang tersisa di jari-jari atau di piring yang harus dijilati dan dihabiskan. Makanya tadi kita tuh sebetulnya makan itu cari apa sih? Kalau cari kenyangnya saja, ya nggak usah itu. Tapi kita tidak mengamalkan sunnah. Tapi kita tidak berpotensi tidak mendapatkan berkah. Tapi kalau dihabiskan, tapi kalau dijilati, pasti mendapat berkah. Karena habis semuanya. Beda dengan orang yang tidak menghabiskan, karena mungkin yang ada berkahnya justru pada makanan yang terbuang, pada makanan yang tidak dihabis itu. Tuntutan ini
tuntunan ini dicela oleh orang-orang yang merusak akal mereka dengan kemewahan dan gengsi. Gengsi sebetulnya yang menghalangi. Yaitu tadi, masa dengan Pak Bupati kah, dengan bos-bos kah, masa menjilat tangan, ya gengsi lah. Nah itu karena gengsi saja. Apa yang menghalangi gengsi? Jujur atau tidak, diakui atau tidak, kenapa tidak begitu? Gengsi. Ya kalau di depan istri ya nggak tahu lah, saya kayak begitu. Kalau begini, nah ini yang menghalangi apa? Gengsi. Dulu ada kan, ya ada rambut saja, ada rambut loh, gak mau dihabiskan. Ya lagi makan enak-enak kok ada rambut, gak tahu rambut siapa, apa rambutnya sendiri, apa rambut yang masak, apa gimana, gak mau dihabiskan sisanya itu. Hanya ada rambut. Kan bukan begitu. Sikap seorang mukmin, seorang muslim gak begitu. Jangankan ada rambut, yang jatuh saja dibersihkan, kalau memungkinkan dimakan lagi. Mereka mengubah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut dengan adat kebiasaan, selalu makan hingga kenyang, dan menyebutkan tuduhan atau dugaan negatif, yaitu beranggapan bahwa menjilati jari-jari adalah perbuatan yang menjijikkan. Ini sebetulnya akalnya kurang beres ini. Kita jangan terkena subhatnya. Orang-orang yang sebetulnya akalnya sudah rusak. Atau belum paham, bislah bahasa hadisnya belum paham. Bahwa menjilati jari itu adalah perbuatan yang menjijikkan. Seakan-akan tidak menyadari bahwa yang dijilati dan sisa makanan yang dihabiskan itu adalah bagian yang mereka makan sendiri, bukan yang dimakan orang lain, bukan. Ya itu kan makanan sendiri yang dimakan. Kok nggak mau menghabiskan? Emangnya itu sisa makanan orang lain? Itu kan sisa makanan sendiri. Alasannya apa kok jijik? Ya itu tadi. Karena apa? Gengsi. Gengsi. Yang bekasnya sendiri. Sisa makanannya sendiri. Kok gak mau menghabiskan gitu loh. Kok gak mau menjilati. Yang jijik apanya? Itu. Ya insya Allah. Kita lanjutkan lagi pada kajian selanjutnya. Ini belum selesai ini. Nanti kalau sudah selesai, ya kita lanjut dengan hadis yang ke-7 insya Allah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada waktu yang akan datang. Biidznillah ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.